bahasanya itu kayaknya sepakat RBA, tapi kalau orang nyebutnya intinya OSS berbasis resiko. Itu dari novel. Nah, Hai guys, saya Sobat Legal. Selamat sore. Ketemu lagi dalam program Legal Q&A bersama dengan Alfi dan juga Ayah. Oke guys, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari Sobat Legal di media sosial kami. Jadi ini kami akan menjawab 3 pertanyaan terlebih dahulu ya. 3 pertanyaan dari Sobat. Ini berkaitan dengan Apakah berkaitan dengan apakah pertanyaan ini? Langsung aja kita tanyakan, kita ngobrol-ngobrol asik. Yang pertama itu pertanyaan dari Mas Bekti. Nih, Mas Bekti tuh apa PT Perorangan sudah bisa membuat rekening giro di bank? Nah, udah bisa belum nih Mbak? Bisa, jadi PT Perorangan itu udah bisa buat rekening giro di bank. Jadi syarat buat bikin rekening giro itu ada bisa buat perorangan, bisa juga buat badan usaha. Nah, PT Perorangan itu kan termasuk badan usaha yang berbentuk badan hukum ya. Jadi itu udah bisa untuk bikin rekening giro di bank. Seperti itu, Udah Mbak. bisa Mas Bekti sekarang ya. Mungkin pas dulu mungkin Mas Bekti pas awal itu mencoba, tapi karena PT Perorangan ini baru ya Mbak ya, baru aja disahkan oleh pemerintah, jadi mungkin masih ada perombakan-perombakan, masih ada sistem-sistem lagi yang akan mengikuti. Ya mungkin dulu masih perlu penyesuaian gitu ya Mbak. Mungkin masih penyesuaian dan sekarang fasilitasnya sudah lebih baik dari yang kemarin-kemarin. Nah, pertanyaan selanjutnya datang dari Mas Ramadan Subakti. Jadi pertanyaan itu adalah, apakah PT Perorangan dapat membuat rekening PT? Ya, berhal rekening-rekening ya guys ya. Ya, jadi tentu itu bisa ya. Jadi kan PT Perorangan itu setelah kita mendaftar PT Perorangan itu kan nanti kita dapat sertifikat pendaftaran perseroan perorangan itu ya. Oke. Nah, setelah dapat sertifikat itu kan kita harus ngurus NIB, terus NPWP perusahaan dan rekening bank tentunya. Karena PT Perorangan itu kan termasuk badan hukum. Nah, badan hukum itu kan harta pribadi sama harta perusahaan itu kan terpisah. Jadi kita perlu banget nih buat rekening PT Perorangan buat memisahkan harta kekayaan dan harta pribadi. Walaupun emang PT Perorangan itu kan dibuat perseorangan ya. Jadi yang bikin cuma satu orang, kepemilikan modalnya pun 100% punya dia sendiri gitu. Tapi tetap aja kita butuh untuk bikin rekening bank khusus buat PT Perorangannya itu tadi. Oh, jadi walaupun didirikan oleh satu orang, kita sebagai pemegang saham penuh, tapi kita juga bisa membuat rekening PT ya Mbak ya? Rekening PT Perorangan. Jadi sebenarnya di bank-bank punya negara ini itu udah banyak kok yang nyediain khusus gitu buat PT Perorangan. Oh, jadi nanti bilang aja mau bikin rekening khusus PT Perorangan gitu udah bisa. Oke, udah bisa guys sekarang. Mungkin kalau misalnya sobat mau bikin rekening PT bisa langsung datang ke bank-bank. Oke ya guys, jadi bagi sobat-sobat legal yang mau bikin bikin rekening PT sekarang udah bisa. Mungkin pemerintah sudah memfasilitasi teman-teman untuk membuatnya ya nggak Mbak Ai? Nah, untuk pertanyaan selanjutnya ini dari Mas Ivan Rifani. Pertanyaannya adalah, saya buka les gitar tapi ingin yang formal. Terus saya buka secara pribadi dia. Nah, ada yang les dan benar-benar ingin mempunyai sertifikat. Apakah ada izinnya atau bagaimana? Oh, sepertinya Mas Ivan ini bikin les gitar. Nah, bagi orang-orang yang dia mau buat sertifikat bisa ke Mas Ivan. Mungkin gitu ya Mbak ya. Nah, apakah ada izinnya atau bagaimana? Ya, itu tentu ada. Jadi sebelumnya perlu tahu dulu nih, kan lembaga pendidikan itu ada yang formal dan ada yang non formal ya. Yep. Nah, kalau buat les-lesan gitar terus kayak kursus-kursus lainnya gitu, itu termasuk ke dalam pendidikan yang non formal seperti itu. Nah, nanti itu tuh ada izinnya sendiri. Itu ada namanya izin LKP atau lembaga kursus dan pelatihan. Nah, untuk kalau Mas Ivan tadi mau bikin les-lesan gitar itu nanti bisa bisa ngurus izin operasional LKP itu tadi. Nah, untuk ngurus izinnya itu Mas Ivan harus punya NIB dan tentunya harus membuat badan usaha terlebih dahulu seperti itu. Nah, untuk pendaftaran izinnya itu nanti didaftarkannya itu bukan lewat OSS ya, walaupun sekarang kan kebanyakan daftar tuh udah lewat OSS. Cuman kalau buat ini enggak, tapi lewat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu. Oke. Gitulah situ.
Nah, tapi kan kalau buat daftar LKP ini kan syaratnya kan agak susah ya, agak ribet karena harus bikin badan usaha dulu, Iya, terus oke. izin apa dan ada persyaratan lainnya. Nah, untuk sementara kalau misal masih belum bisa itu yang penting ngurus NIB-nya terlebih dahulu gitu. Oke. Jadi harus punya NIB dulu gitu. Itu yang penting sih itu. Oh, harus punya nomor induk berusaha dulu Mas Ivan, lalu bikin badan usahanya ya. Buat badan usahanya, terus baru bisa mengurus izin lembaga operasional, lembaga kursus dan pelatihan. Badan usaha penting ya guys, bagi sobat-sobat semua yang membuat usaha, entah itu usaha dalam makanan, minuman, jasa gitu atau barang lainnya. Yang penting adalah NIB pertama, lalu buat badan usahanya. Oke? Oke guys, tadi itu 3 pertanyaan dari Sobat Legal yang kita jawab pada sore hari ini. Jadi misalnya Sobat Legal mau tanya-tanya, mau lewat WhatsApp, mau lewat DM, mau komentar-komentar dalam postingan kami, itu silahkan. Jangan ragu, jangan bimbang, jangan takut atau apapun, nanti akan kita usahakan untuk menjawabnya ya Mbak Aya. Walaupun gak secara langsung di DM itu kita jawab, tapi kita akan buatkan konten khusus untuk sobat, yaitu dalam program Legal Q&A bersama dengan Alfi dan juga Aya. Yeay, sampai jumpa lagi dalam program selanjutnya, tetap di Legal to Us. Oke? Bye bye. Selamat sore. Meskipun di dalam katanya itu kayaknya sepakat kerja, RBA tapi kalau orang nyebut